Halo teman-teman KMK. Opening saya. Nama saya Budi. Andi, saya Vicky. Haki 88. Kenalin, aku Bisma. Irene Salita atau bisa dipanggil Iren atau Lita. Nama saya Bambang Wai Sumirat atau lebih dikenal dengan panggilan Pak Ijo waktu kuliah. Bambang Kusumo. Dari Ilmu Komunikasi 2018. AN 87. Sosiologi angkatan 2020. Jurusan Sosiologi 88. Ilmu pemerintahan masuk tahun 96. Iki, biar mana kowe ya? Sing gawa sing omeh. KMK jadi salah satu unsur untuk kegiatan politik praktis kampus saat itu. Terutama untuk UGM itu kita menjadi sentral kayaknya. Yang selalu disorot pada dari sampai era tahun 90-an ya. KMK itu menjadi sorotan. Siapa yang menjadi ketua KMK itu, siapa yang jadi pengurus KMK maksud saya, itu kadang-kadang justru menjadi sesuatu hal menjadi dosa asal, tambahan dosa asal gitu. Salah satu wadah ya yang membentuk karakter kita gitu kan, dan uniknya KMK itu kan selalu punya orang-orang kayak Mas Paijo ini, Mas Bambang juga. Mas Bendol, Ya. Mas Budi itu kan yang dari angkatan leluhur sampai sekarang kenal itu kan saling menautkan. Kegiatan KMK kalau pas aku dulu, karena aku dulu masih kebagian kuliah masuk, jadi ya kita ada acara bareng kayak misalkan ada doa bersama, habis itu ada acara Paskahan bersama, Natalan bersama, terus juga banyak kegiatan kumpul-kumpul kayak makrab, habis itu ada kamisan, habis itu ada ya kalau enggak kita cuma sekedar nongkrong aja, ngobrol, makan dan sebagainya. Dulu saya lebih ngambil menjadi motor di tengah tahun pertama karena ada bahasanya Valentine yang enak-enak itu. Jadi kalau yang susah-susah biar Mas Vicky, karena beliau ini pakarnya dalam liturgis. Kegiatan-kegiatan yang dulunya offline kayak makrab, kamisan, dan sebagainya itu diadain secara online. Terus ada juga kegiatan-kegiatan baru yang kita laksanain, misalnya live streaming music. Jadi dari live streaming itu kita ngumpulin dana yang disumbangin ke panti asuhan setelahnya. Nah ini Mas Budi yang luar biasa, jadi ketua KMK sangat rajin mengunjungi satu demi satu, mencari orang-orang anggota KMK, meskipun kalau kos masih gampang, biasanya rumah-rumah yang di kampung-kampung ditelusuri semua, dan susahnya memaksa saya sebagai anggota untuk ikut menemani sampai kejadian ngangkat motor di sawah itu karena mencari teman-teman KMK. Menurutku sih yang paling berkesan itu waktu makrab. Jadi makrab tahun ini kan online kayak gitu, dan makrab kita tuh diadain secara dalam waktu 2 hari. Terus waktu makrab itu panitia-panitia yang ada di Jogja itu kumpul di suatu tempat gitu kan. Terus kita koordinasi bareng dari situ. Nah menurutku itu berkesan karena aku seneng sih aku bisa ketemu sama teman-teman yang ada di Jogja. Terus abis itu kita makan babi bareng. Jadi menurutku bagian yang paling berkesan itu sih. Pasti bakal ada kegiatan yang kayak selalu ditunggu-tunggu gitu tiap tahun. Kayak misalnya pas dulu angkatanku itu aku nunggu-nunggu banget nih buat ngadain misa bareng itu sama fakultas-fakultas lain. Ya kan sekalian bisa kenalan kan sama teman-teman dari fakultas lain gitu kan. Nah, kenapa aku harus join KMK? Karena tadi biar kenal sama teman-teman yang sama-sama Katolik gitu kan, apa ya, maksud kalian selama kuliah nggak kepengen makan babi gitu atau makan apa yang haram-haram kan nggak bisa kalau sama ngajak yang lainnya. Makanya kita kumpul KMK, jadi kita bisa makan-makan yang enak-enak. Dan mungkin zaman saya dulu ada banyak kegiatan yang
sifatnya umum, tidak cuma karena Katolik, tetapi lebih keluar, dan itu dilakukan oleh bareng-bareng, misalnya bakti sosial, lalu nyapu jalanan bareng. Nah, jadi saya kira itu alasan kita kenapa, bukan soal harusnya, tetapi saya dulu memilih ikut karena itu. Walaupun dari luar KMK itu kelihatan kayak mati karena online gitu ya, tapi sebenarnya KMK itu masih hidup gitu loh. Anggota-anggota di dalamnya itu masih aktif, masih banyak ngobrol, terus masih banyak ngadain kegiatan-kegiatan yang bisa nyatuin solidaritas di dalamnya kayak gitu. Terus dan menurutku kerennya KMK yang sekarang itu kita bisa beradaptasi sama perubahan yang serba mendadak kayak gini. Jadi kita masih bisa terus berjalan sebagai organisasi kayak gitu deh. KMK itu adalah rumah. Jadi ketika orang tuh pergi berkarya dengan dunianya sendiri, dengan apa, suatu saat dia akan pulang ke rumah. Karena pulang ke rumah itu dia tidak lagi membutuhkan hal yang tanda kutip dia butuhkan di luar, tapi yang dia butuhkan adalah kedamaian dan rasa persaudaraan yang hanya ada disediakan oleh rumah. Rawatlah semangat egalitarian ini sampai Anda tua, karena kan Anda besok punya adik kelas, Anda harus semakin egaliter. Dan semoga kami juga tidak lupa memperlakukan teman-teman juga egaliter. Harapannya ya walaupun ini pandemi, tapi tetap semoga antusiasme dari teman-teman mahasiswa KMK Visipol tetap ada untuk kita bisa berkumpul, habis itu untuk kita tetap ngadain misa bareng walaupun online, dan yang di Jogja mungkin kita bisa kumpul, kita bisa makan-makan bareng dan sebagainya. Jadi semoga tetap bisa hidup untuk semangat teman-teman mahasiswa yang walaupun di masa online ini.